Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing. Hari ini tanggal 25 Mei, ya, hari terakhir sebelum nanti libur dulu, hari Rabu, tanggal 26. Waisak ya kalau nggak salah. Lalu baru Kamis Jumat, ya, Sabtu Minggu, Seninnya masuk, Selasanya libur lagi. Jadi, banyak libur nih dalam seminggu ke depan akan ada 2 hari libur. Nah, sebelumnya ya saya mau informasi buat teman-teman yang mau join VVIP Silent Trader, ya Anda bisa join ke Telegram kami dulu t.me/silenttraderacademy, lalu langsung chat ke staff Silent ya untuk registrasi. Ya dicoba dulu saja 1 bulan gitu ya. Anda lihat betapa bedanya kawalan bimbingan dari Silent Trader dengan grup-grup lain. Ya, lalu dari soal harga juga bisa diadu seperti itu. Ya karena memang saya pribadi sangat concern terkait harga. Ya saya pribadi menawarkan harga semurah mungkin biar teman-teman bisa dikawal. Karena apa? Karena kalau marketnya seperti ini Anda tidak dibimbing, Anda tidak bisa berkonsultasi pada siapapun, Anda bingung porto Anda harus diapain, maka loss yang Anda dapat itu lebih parah daripada Anda keluarin sedikit biaya untuk dapat dikawal selama 1 bulan full. Ya, seperti itu. Oke, jadi yang mau silakan. Ya, lalu nextnya ialah kita akan bahas market seperti biasa. Jadi seperti prediksi saya, pergerakan market menyempit. Ya, masih sesuai analogi, di mana analoginya memang harusnya gitu ya, harusnya tidak akan dibuat jebol. Ya, meskipun kemarin saya sudah cerita bahwa ada satu lagi garis yang bisa kita jadikan patokan, tapi garis tersebut ada di 5.500-an. Ya kurang lebih lah ya, kurang lebih ini garisnya ada di sekitar 5.500-an. Nah, maka dari itu ya sebentar. Tadi salah tarik ya. Karena kalau gambar tarik ISG karena candle-nya beda-beda setiap low-nya maka agak kurang presisi. Nah, kurang lebih di sini nih. Ya. Ada di sekitar 5.600, sorry, sekitar 5.600. Jadi masih ada 2 kemungkinan, entah dia bablas ke sini atau ketahan di sini. Nah, per sekarang saya lihat asingnya hari ini marketnya lumayan gitu. Bahkan tadi sempat 0,5, cuman yang kampretnya gitu ya, yang kampretnya bahwa BMRI masih jualan, asingnya pegas makin hancur, BNI juga makin hancur ya, banking juga makin hancur. Tapi di satu sisi juga salah satu outflow terbesar dan sekaligus ya penyumbang market itu ada di BBRI ya, BBRI dan juga Arto gitu ya. Lalu kayak Tebik ini kan caps gede nih, Tebik, Unilever ini pun ngedukung sahamnya naik. Salah satunya BBRI. Jadi kalau Anda perhatikan tadi ya, marketnya sih tadi hijau, tapi antara yang hijau dengan yang merah jomplang banget dari sesi 1. Makanya memang kalau Anda merasa banyak kegocek hari ini, banyak cut loss ya nggak masalah. Kita pun di VVIP ada yang kita cut. Karena marketnya hijau tapi tiba-tiba kena guyur. Ya, dan ini merata hampir ke semua sektor. Oke. Nah, salah satu sektor yang udah mulai hancur tadi kelihatan hari ini ada CPO, BWPT, Lesip, ini tumbang. Bahkan hari ini BRIS pun juga breakdown, Inco, Harum, semua jebol, Antam, ya semua pun jebol. Jadi yang buruk makin buruk, yang belum buruk ikutan buruk. Lalu konstruksi juga hari ini technical rebound ya, imbas penurunannya. Ya tapi ini cuma rebound sementara, hati-hati karena berpotensi masih lanjut turun. Jadi apa yang terjadi? Kita lihat bahwa kondisi market mengkhawatirkan ya, meskipun analogi saya masuk akal tapi bukan tidak mungkin akan diguyur. Nah, kalau seperti ini satu hal yang pasti ialah setidaknya market tidak panic selling lebih dalam. Ya walaupun banyak saham yang drop juga, cuman yang kita lihat bahwa
marketnya lebih ketahan. Harusnya sih sebelum memang dia mau jebol, ya maka biasanya akan ditahan dulu. Ya akan ketahan dulu baru technical rebound. Ya karena mau bagaimanapun di sini ada area kuat ya makin lama moving average-nya naik, EMA 200 itu di sekitar 5720, 5730 ya. Harusnya sih ketahan. Cuman kalau sampai jebol ya toleransi akhir di 5600. Kalau sampai jebol ya sudah. Ya maka dari itu saya bilang emiten-emiten yang sudah terpaksa kena cut loss sudah. Jangan bandel. Ya saya kayak kemarin saya waktu itu cut loss Wika. Ya di sini saya cut loss. Sudah. Saya cut di 1330 sekarang 1230. Kalau saya masih mau keep saya minus 7%, 8%. Nambah minusnya 8%. Udah minus 5% tambah lagi 8%. Makin nyungsep. Breeze. Ya seandainya Breeze Anda tidak mau cut loss waktu di 2200, sekarang Anda sudah minus hampir sekitar berapa tuh? Ya 20% lah. Ya sudah minus hampir 20%. Nah maka dari itu apapun itu kalau memang kena cut ya sudah ikhlas. Ya Anda bisa main sektor-sektor yang masih menarik. Ya salah satunya perkapalan gitu. Nanti kita bahas sedikit. Oke. Nah kalau Anda sudah paham, saya akan bahas requestan saja. Mari, oke. Untuk Mari, ya ini tinggal nunggu pengumuman investor noise saja. Tapi uniknya Mari ya, ini kalau tanpa Anda sadar ini bentuk head and shoulders. Oke, sorry, nggak rapi. Ntar saya ulang ya. Ini shoulders pertama, ini shoulders kedua, ini shoulders ketiga. Jadi apakah mungkin Mari akan bentuk head and shoulders? Ada potensi. Ya. Apakah tidak terjadi head and shoulders? Bisa jadi. Karena waktu dulu ada satu emiten, ya saya ingat banget MDKA, ya. Dulu dia bentuk head and shoulders. Nah, ini kan head and shoulders sih. Bukan head and shoulders sampo ya. Oke, breakdown. Di sini breakdown, ya. Habis itu nggak lama naik lagi. Bahkan sempat all time high ke 3000. Nah, jadi apa namanya kalau Anda masih yakin Marinya bagus ya ketika dia breakdown Anda entry kesempatan dong. Ya, karena Mari ini memang salah satu ada identik dengan teknologi atau digital. Seperti itu. Ini untuk Mari. Ya. Oke. Bovin to the moon nggak? Nah, Bovin alhamdulillah dia bisa balik ke 650 ke atas ya. 630 650 ke atas ini jadi tanda bagus bahwa mungkin akan prospek. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, ini belum terkonfirmasi, bisa jadi masih false break karena dia belum benar-benar bertahan di atas Bollinger Tengah. Kalau dia bisa bertahan atau jebol Bollinger Tengah dan nggak turun lagi, maka Bovin Anda bisa lirik. Tapi kalau tidak, potensi dia masih akan lanjut turun karena so far masih dalam fase downtrendnya. Ya, LPKR ini hancur ya, udah break EMA 200 ya. Anda harusnya ke atas waktu di 193. Ya sudah, Anda lihat kalau Anda tidak ke atas nyungsep. Ya, belum ada pijakan untuk LPKR. Zinc tadi hari ini technical rebound, ya wajar lah dari 200 turun ke 137. Untuk zinc ya mungkin Anda bisa manfaatin untuk technical rebound ya. Artinya Anda bisa manfaatin untuk fast trade. Jadi kayak gini nih, jebol, dia rebound, Anda bisa manfaatin. Tapi hati-hati, dia masih akan berpotensi untuk sideways lagi. Ya, saya sih nggak lirik. PPRO. Nah, PPRO bandarnya itu ada di sekitar. Hari ini big akum ya, PPRO ya. Bahkan kalau kita cek dari awal bulan, ini akumulasinya gede banget di sekitar 83, 83, 83. Jadi rata-rata di sekitar 83-an. Posisi ya masih inilah ya masih cuan-cuan tipis lah di sini. Ya PPRO oke, target 90 bisa lolos 90 bagus. Ya target breakout di 90. Oke, PPRO bagus nih bisa jadi watchlist. PMMP juga bagus ya, ini emiten IPO tapi polanya sudah kelihatan grafiknya rounding tapi ada wave-nya dulu. Nah, sekarang kalau Anda lihat ini kan wave, koreksi, nge-wave. Nah, jadi sekarang nih lagi fase wave.
Targetnya berapa secara swing? Bisa di sekitar 410 ke atas, 410 sampai 430. Ya, Anda kalau mau beli silakan, batasin stop loss di sekitar 300. Bisa di 364 dulu. Ya, atau Anda mau cut loss di 360 dulu bisa. Ya, jadi Anda batasin cut loss di 360. Target bisa di 400 ke atas. Ya, ISSP dari dulu saya sudah pernah bilang, ya targetnya cepat lambat akan ke sini. Terjadi juga, gitu ya. Saya pun masih pegang, beberapa teman member juga masih ada yang pegang dari awal swing kita di under 230-an gitu ya. Hari ini coba kita cek ISSP. Ya, hari ini akumnya cukup besar nih, ada si BK meskipun distribusi dari DX, tapi distribusinya di markup. Artinya sahamnya dinaikin dulu baru bandari jual. Nah, lalu hari ini juga dia bisa hampir breakout 306 ya, meskipun close-nya 302. Jadi masih prospek untuk ke 320 ke atas, dan habis breakout 320 ke atas pun tidak selesai. Karena dia sudah all time high, ya mungkin saja bisa lanjut naik lebih banyak. Nah, cuman balik lagi kalau saham kayak gini enaknya tunggu koreksi nih, waktu koreksi Anda entry. Ya, ISSP, GDST gitu ya. Baja ini masih berlaku. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau sudah analisa ITIK Om. ITIK apakah dia akumulasi? Saya tidak lihat ada akumulasi sih, lebih banyak partisipasi retail. Kenapa harganya nggak naik? Ya karena ITIK ini salah satu emiten yang dulu terkenal repo. Ya, repo ataupun pergerakannya full control. Jadi agak sulit ya, sektor rokok pun juga belum ada pergerakan. Ya, tapi yang kalau saya perhatikan ya, ini mulai ada volume nih. Nah, mungkin ini ada tanda-tanda bahwa ITIK sudah mulai mau digerakin. Karena volumenya sudah mulai nongol. Ya, cuman kenapa asingnya akum? Ya, tapi belum naik ya karena mungkin dia mau akum lebih banyak lagi. Ya, tapi asingnya lumayan sih. 1000. Good, Anda bisa cicil karena sudah cukup bottom untuk ITIK. Bang ini yang habis gara-gara isunya ditolak, tapi masih cukup kuat ya, artinya nggak sampai hancur. Karena biasanya emiten yang cuma kena rumor sekali guyur hancur. Tapi untuk bank tidak. Di sini kita lihat bahwa masih cukup oke. Ini technical rebound habis sentuh 3000 ya. Jatuhnya spekulasi sih. Anda kalau mau spekulasi buy boleh silahkan. Ya, cuman saya pribadi tunggu dia benar-benar bisa breakout dari trend lainnya di sekitar 3.500 ke atas. Itu baru enak. Oke, beton. Ya, beton kan breakout di sini. Dulu waktu itu ada yang nanya tuh, ya. Ingat banget saya morning briefing bulan lalu, breakout 350 ya sudah kawal trailing stop. Ya, ini emiten yang full control. Ya, lotnya tipis tapi rawan koreksi. Jadi Anda kalau mau entry jangan begini. Ini ngeri. Anda entry tunggu dia ada koreksi sehat. Ya. PJTM belum ada pergerakan ya, hati-hati. Ini kalau marketnya masih begini akan sulit untuk naik. Era, nah yang menarik adalah Era. Hari ini LK-nya keluar ya. LK-nya cukup bagus. Nggak heran lah. Karena untuk Era emiten yang cukup stabil menurut saya. Ya. Lalu hari ini berhasil breakout konsolidasinya untuk Era. Ya. Berhasil breakout dengan ada akumulasi yang cukup dari ZP dan BK. Ya, asing juga gitu ya. Ini sih oke. Anda kalau mau spekulasi bisa untuk Era. Ya, targetnya berapa Om setelah break konsolidasi? Targetnya itu break pertama 640 645, habis itu break 660. Ini untuk Era. Oke, MLPL ini tidak dikasih turun. Ya, saya mau nambah juga nggak dapat gitu ya. DMMX juga sama. Rawan suspend gitu. Karena waktu di sini dia sudah suspend. Ya, sudah suspend masih naik lagi. Nah, ya 2 hari naik dan mungkin suspend. Kalau memang nanti suspend, itu bisa makan waktu 1 sampai 2 minggu.
prospek sih bagus. Cuman kalau Anda entry sekarang ya psikologis Anda akan kacau. Ya, jadi hati-hatilah. Ya pesan saya itu aja sih, Anda kalau mau hold silakan, jual silakan, nggak ada masalah. Kenapa dengan kapal? Kapal nggak ada apa-apa sih, cuman memang saya lihat teknikalnya bagus semua. DR, Temas, ya Wins, gitu ya, Sochi, ada lagi Nelly, Ship, ya Ship kemarin sampai break. Jadi cukup menarik karena kompak naiknya barengan. Ya, mirip seperti baja. Ya mirip seperti baja. Sektor baja naiknya kompak dan tidak turun-turun. Nah, sektor kapal pun juga saya lihat cukup menarik. Ya. Dan mungkin saja akan terulang seperti naiknya sektor baja. Ya sektor baja, ISSP dan kawan-kawan gitu ya. Kita sudah entry waktu 230-an ke bawah gitu sampai sekarang. Nah, untuk Sochi dan kawan-kawan gitu ya. Ini juga menarik karena untuk spesial Sochi-nya sendiri belum naik. Ya, yang penting sih dia tidak buat low baru saja di 208 ke bawah. Kalau enggak dia akan rounding. Ya, dia akan rounding cepat lambat ya. Jadi nggak harus langsung naik, dia akan cepat lambat rounding. Ya, Bollingernya juga sudah kebuka, volumenya juga sudah oke gitu ya. Lalu ini ada support banget ya, kepala mangkok lah ibaratnya gitu kan, 246 hingga ya 246 250 ya, kalau jebol ya to the moon gitu. Wah, bulannya gede. Apakah ya ini berhasil? Ya nanti lihat saja, yang penting stop loss pertama 218, stop loss kedua 200. Kalau mau santai 200 aja lah. Ya, bisa kok. Ya, lalu dari sisi bandarnya kita cek dari awal bulan aja ya, biar sama-sama enak ya. Sochi. Ya, ini bandara sering copet, jadi nggak usah kaget. Ya, tapi so far masih akum, ada OD, CP, GR. Ya, rata-rata mereka 229, 225, 216. Kalau kita cek, ya 229 ya posisi rugi. CP 225. Jadi ini udah area bandar. Ya, Anda kalau mau beli ya sebelum dia naik banyak, Anda cicil dulu di sini. Untuk swing. Ya, untuk swing bisa. Oke, BWPT hancur ya. MLPL sudah dibahas tadi, BRMS Wood, BRMS juga hancur. Mungkin karena isu dari manajemen bilang kami belum menerima info terkait masuknya grup saling. Jadi habis berita itu keluar sahamnya hancur. Ini hati-hati jebol 93, apalagi jebol 91 ya, toleransi akhir jebol 91 ini akan bablas. Ya, maka dari itu hindari dulu karena mungkin dia akan koreksi habis itu sideways. Karena gagal nih. Ya, dari sini kita lihat bahwa BRMS secara monthly ini gagal breakout. Ya, ketika gagal breakout dia akan potensi koreksi dulu. Jadi hati-hati. Ya, Wood. Untuk Wood ini perlahan makin ke bawah nih, hati-hati nih. Perlahan makin gak kuat, makin ke bawah. Batasin aja dulu di sekitar 750. Ya, PNBS. Nah, ini PNBS kita di VVIP ada info tadi. Ya, kita beli dulu di 111 kemarin. Ya, lalu hari ininya kita beli di 104, 107. Rebound kita jual. Ya, cuman memang mungkin banyak yang kegocek. Artinya dia cut loss di ARB. Tau-taunya ditarik. So far sih oke, karena turunnya sudah cukup banyak. Jadi idealnya dia kalau technical rebound. Ya, saya kasih aja area technical reboundnya. Ya, buat teman-teman siapa tahu butuh. 120, 130 di sini. Ya, ini adalah area oh sorry, salah. Ya, di sekitar 130-an, 120 ya, 130, 120. Ini area pantulan dari si ya, PNBS. Ya, kalau dari sisi bandar sih masih jualan terus ya, jadi ya waspada nih. Karena mungkin saja diangkat retail optimis, habis itu dia guyur lagi. Ya, jadi hati-hati. Oke, PMMP sudah 5253. Ini menarik tuh. Ya. Ini si 5253 tapi sekarang 45. Ini bandarnya hari ini oke gitu. Nah, ini saya cerita lah. Nah, si Lucy pertama kan dia sudah umak. Ini diprotes banget sama investor ya.
Investor retail pada ngamuk karena kok emiten seperti ini bisa lolos IPO sih, kita nyangkut 50% dan sebagainya. Nah, Lucy, hari ini ada big akun dari RB. Ya, ini baru pertama kalinya saya lihat di dalam broker summary Lucy ada akumulasi. Ini pertama. Lalu fakta menarik kedua ialah hari pertama juga, ya. Ini merupakan hari pertama untuk Lucy yang cut loss atau yang jualan full retail, NI, XC, YP, GR, ES, PD, KK, DR, LG, EP, semua retail. Dari kemarin yang jual itu bandar AN, CP, distribusi. Ya kalau kita track nih dari awal di IPO, AN, CP, HD, FZIN, sama YP, retail. Ini nggak tahu YP. Ini jualan. Tapi per hari ini tidak. Nah, ini menarik nih. Pertama, karena sudah UMA tapi masih ngedrop. Nah, berarti kan kalau sampai dia UMA terus kan bisa disuspend. Nah, kalau disuspend bandara nggak akan bisa ngelakuin aktivitas dong. Nah, mungkin logika saya kalau dia nggak mau disuspend ya dia nggak akan buat dia ARB terus. Nah, kalau dia nggak buat ARB kan berarti rebound. Jadi, Anda kalau mau nekat silahkan. Silakan, saya tidak rekomen. Tapi yang mau spekulasi silakan. Karena ini sudah 10 hari, ya ini kalau nggak dikasih push, ini sih kelewatan. Bahkan model unik sekalipun, ya model unik sekalipun, ini ada reboundnya ya, lumayan loh dari 105 ke 124. Jadi masa sih Lucy enggak, ya gitu. Jadi menarik untuk kita perhatikan. Ikan, kalau ikan ya begitulah, ya nggak usah diharapin. Kalau naik ya cepet-cepet jualan, karena potensinya ngedrop lagi. Kayak contoh Anda nanti mungkin lihat OPMS. OPMS naik nih, hati-hati. Kalau jebol ya bye-bye. Ya ikan, truk. Bayangin Anda nggak cut loss nih waktu di sini. Nangis. Ya jadi hindari. PMMP sudah, YSSP sudah, LPPF. LPPF ini akan terus ngikut MPPA dan MLPL. Cuman LPPF yang paling nggak ada kaitannya. Kalau MPPA memang ada kaitan karena memang dibeli Gojek. Ya, jadi kalau LPPF mungkin nggak akan sebanyak sefluktuatif dari MPP dan MPPL. Tapi nanti sekali MPPL-nya drop, ini LPPF bisa drop paling banyak. Karena naiknya cuma karena keikutan. Ya, jadi Anda mau batasin di sekitar sini nih. 1.600-an bisa ya, di 1640. Ya, itu batas cut loss-nya. Ya, sementara sih dia masih sideways, dia masih buat pola nih. Jadi dia masih buat pola, belum ada kelihatan. Ya, OKAS PSAB, untuk OKAS ini emiten yang kurang liquid, setahu saya hati-hati ya. Kalau sampai OKAS jebol ya di 88, ini sekarang pas 88, toleransi akhir 8. Ini enggak apa ya? Ini emiten yang enggak liquid ya. Maksudnya cari yang lain aja gitu. Ya. PSAB juga, ini PSAB sudah disupport, kalau mau beli silakan. Karena dari dulu terbukti sih PSAB cukup kuat. Ya, di support kuat. Oke, saya rasa cukup pembahasannya tadi. Requestannya sudah baik tuh, ada PPRO, ISSP, ERA gitu ya. Ada PMMP, Soci, ya. Let's see lah, kita lihat beberapa minggu, beberapa hari ke depan akan seperti apa. Semoga sih kondisi marketnya tidak worse. Ya, tetap semangat buat teman-teman semua. Saya tutup. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Ya, ditunggu join bersama kami di Silent Trader karena akan ada project teknologi sebentar lagi. Thank you. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.